Hidup ini pada dasarnya adalah sekolah tanpa akhir. Dan siapa yang paling cepat memahami pelajaran hidup, dialah yang melangkah lebih jauh dari kebanyakan orang. Banyak orang berpikir kecerdasan itu bawaan lahir, padahal penelitian modern mengatakan sebaliknya. Riset dari Universitas Stanford menjelaskan bahwa kemampuan memahami sesuatu sangat dipengaruhi oleh cara belajar, bukan sekadar bakat. Jadi kabar baiknya, setiap orang bisa melatih dirinya agar mampu memahami lebih cepat. Langkah pertama adalah fokus pada konsep, bukan sekadar hafalan. Hafalan mudah hilang. Data dari Universitas Johns Hopkins menunjukkan bahwa rata-rata orang melupakan 80% informasi hafalan dalam waktu 1 bulan. Tapi jika kita memahami konsep, otak menyimpannya lebih lama. Misalnya, saat belajar matematika, jangan hanya hafalkan rumus luas lingkaran, tapi pahami kenapa rumus itu berbentuk pi dikali r kuadrat. Dengan begitu, kita bisa menurunkan sendiri rumusnya meski lupa. Langkah kedua, ajarkan kembali apa yang sudah kita pelajari. Metode ini dikenal dengan nama Feynman Technique. Richard Feynman, seorang peraih Nobel Fisika, mengatakan bahwa jika kita tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana, berarti kita belum benar-benar paham. Otak manusia bekerja lebih aktif saat mengajarkan karena harus merangkum inti informasi. Coba bayangkan, setiap kali kamu belajar sesuatu, kamu menceritakannya kembali kepada teman yang sama sekali belum tahu. Otakmu akan terlatih untuk mengerti lebih dalam. Langkah ketiga adalah, jangan pernah berhenti bertanya kenapa. Anak kecil bisa belajar bahasa dalam waktu 2-3 tahun saja, sementara orang dewasa butuh waktu bertahun-tahun. Salah satu alasannya adalah karena anak kecil penuh rasa ingin tahu dan terus bertanya, kenapa langit biru? Kenapa air mengalir? Kenapa kita butuh tidur? Setiap pertanyaan membuka pintu baru untuk memahami. Dalam sains, penemuan terbesar lahir dari pertanyaan sederhana. Newton menemukan gravitasi karena bertanya, kenapa apel jatuh ke bawah? Jadi jangan puas dengan jawaban singkat. Dorong diri kita untuk selalu mencari akar dari setiap pengetahuan. Langkah keempat, gunakan pola dan analogi. Penelitian dalam ilmu kognitif membuktikan bahwa otak manusia lebih mudah menyerap informasi berbentuk pola atau cerita. Contohnya, untuk memahami listrik, banyak guru menggunakan analogi air yang mengalir di pipa. Voltase diibaratkan sebagai tekanan air, arus sebagai aliran, dan hambatan sebagai penyempitan pipa. Dengan cara ini, otak lebih cepat menangkap makna, karena analogi menghubungkan hal baru dengan yang sudah kita pahami. Selain 4 langkah utama itu, ada ilmu mahal lain yang jarang diajarkan di sekolah. Pertama, manajemen waktu. Ingatlah hukum Pareto 80-20. 80% hasil berasal dari hanya 20% usaha. Jadi jika kita ingin efisien, fokuslah pada hal yang benar-benar memberi dampak. Studi produktivitas menunjukkan bahwa orang yang menguasai prinsip Pareto bisa menghemat hingga 30% waktu kerja mereka. Kedua, kekuatan fokus. Di dunia yang penuh distraksi, fokus adalah kekuatan langka. Riset dari University of California menemukan bahwa rata-rata orang terganggu setiap 11 menit saat bekerja dan butuh 25 menit untuk kembali fokus penuh. Bayangkan betapa banyak waktu terbuang hanya karena kita tidak mampu menjaga perhatian. Fokus adalah perbedaan antara orang biasa dan orang luar biasa. Ketiga, kebiasaan membaca. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa orang sukses rata-rata membaca lebih dari 20 buku setiap tahun. Warren Buffett bahkan menghabiskan 5 jam sehari hanya untuk membaca. Membaca membuat kita bisa meminjam pengalaman para jenius tanpa harus mengulang kesalahan mereka. 1 buku bisa menghemat bertahun-tahun pengalaman yang harus kita lalui. Keempat, kesehatan tubuh. Harvard Medical School menegaskan bahwa tidur yang cukup meningkatkan daya ingat hingga 40%. Olahraga rutin selama 30 menit sehari terbukti memperkuat koneksi otak. Dan pola makan yang seimbang memberi energi yang stabil untuk berpikir jernih. Pikiran yang cemerlang hanya lahir dari tubuh yang sehat. Kelima, lingkungan pergaulan. Seorang pakar motivasi Jim Rohn mengatakan kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Jika kita bergaul dengan orang yang malas, kita cenderung ikut malas.
Tapi jika kita berada di sekitar orang yang disiplin dan berprestasi, kita juga akan tertular energi positifnya. Ilmu psikologi menyebut fenomena ini sebagai efek sosial. Jadi pilihlah lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu. Dan terakhir, kebebasan sejati. Kebebasan bukan berarti hidup tanpa aturan, tapi hidup sesuai nilai dan tujuan yang kita pilih sendiri. Banyak orang pandai, banyak orang kaya, tapi tidak sedikit dari mereka yang hidup tertekan karena hanya mengikuti ekspektasi orang lain. Padahal inti dari kebahagiaan adalah keberanian untuk berjalan di jalur kita sendiri.